Studio MAPPA. Aku berani bilang kalau 2-3 tahun ke belakang, studio ini adalah studio yang paling banyak disebut namanya. Orang-orang kayaknya juga banyak banget yang suka sama studio ini. Bahkan ketika manga favorit mereka diadaptasi jadi anime, banyak dari mereka yang berharap kalau studio MAPPA yang garap. Tapi menurutku pribadi, hal ini sangat membingungkan karena kualitas animasi studio ini bisa dibilang kurang konsisten hingga pada satu titik aku bisa bilang kalau studio ini overrated dan nggak sebagus yang orang-orang pikir. Waduh, semoga para penyokong MAPPA nggak ada yang marah deh. Tapi kenapa studio ini malah yang paling sering dibahas? Kenapa orang-orang bisa suka banget sama studio ini? Apa rahasia di balik kesuksesan MAPPA? Untuk bisa tahu jawabannya, kita harus lacak dulu sejak kapan studio MAPPA jadi begitu populer. Kita mulai dari anime yang pertama mereka buat, yaitu Sakamichi no Apollon yang rilis pada tahun 2012 lalu. Tapi perlu digarisbawahi, dalam produksi anime ini, MAPPA masih banyak dibantu oleh studio animasi lain, yaitu studio Tezuka, sehingga dapat dipastikan pada era awal berdirinya ini, nama MAPPA belum begitu bersinar di kalangan komunitas anime. Lalu kita lanjut ke anime pertama yang mereka produksi secara independen, yaitu Zankyo no Terror. Ketika anime ini rilis pada tahun 2014, banyak banget orang yang suka sama jalan cerita yang ditawarkan oleh anime ini. Dari segi grafisnya pun juga masih tergolong not bad, belum sampai bagus yang gimana-gimana. Oleh karenanya, pada era ini pun MAPPA masih belum terlalu banyak dikenal sama orang. Ditambah lagi, popularitas studio lain juga menutup keberadaan MAPPA. Studio yang kumaksud adalah Kyoto Animation. Kalau tahun 2023 ini merupakan era kejayaan studio MAPPA, pada tahun ketika Zankyo no Terror ini rilis, tahun 2014, orang lebih banyak ngomongin Kyoto Animation. Tahun-tahun segitu bisa dibilang merupakan era kejayaan Kyoto Animation, karena kalian bayangin aja, banyak banget anime dengan story yang bagus digarap dengan sempurna oleh studio ini. Sebut saja Kyokai no Kanata, Amagi Brilliant Park, Chunibyo, dan lain-lain. Jadi ya jelas aja pada tahun segitu MAPPA masih merupakan studio yang nggak begitu banyak dapat perhatian di komunitas anime. Lalu kita lanjut pada titik di mana nama studio MAPPA dengan begitu cepatnya melesat, yaitu ketika mereka memproduksi Jujutsu Kaisen pada tahun 2020. Nah, inilah awal kebangkitan studio MAPPA. Mereka tuh jadi banyak diomongin ya, mulainya tuh dari sini. JJK merupakan manga dengan karakter-karakter yang memorable, dengan power system yang ternyata banyak disukai orang-orang dan sering dijadikan bahan diskusi, dan dengan komedinya yang lucu dan fun. Dan tentu juga dengan ceritanya yang agak beda dari kebanyakan anime shonen, yaitu dengan mengadaptasi alur yang kata orang-orang itu dark banget cuy. MAPPA menurutku berhasil mengadaptasinya dengan sempurna di segala aspeknya, animasinya, voice actingnya, pacingnya, bahkan musiknya juga. Ya, walau adaptasi JJK bisa tergolong sukses besar, tapi kedepannya kurasa MAPPA ini terlalu nafsuan cuy. Semuanya mau diadaptasi sama dia. Gak lama setelah JJK season 1 selesai, tiba-tiba kita dikabarin kalau MAPPA bakal ngegarap Attack on Titan season keempat. Ini juga salah satu alasan kenapa MAPPA bisa jadi sangat populer. Udah mah pemujanya banyak yang dari adaptasi JJK, mereka juga berniat ngambil alih fandom AOT yang bejibun juga cuy. Tapi sayangnya, strategi mereka nggak berjalan begitu mulus. Adaptasinya jomplang banget kualitasnya dari yang udah digarap sama studio pendahulunya, yaitu Studio With. Titan yang awalnya dianimasikan dengan motion yang smooth, detailing yang bagus, tiba-tiba berubah jadi CGI. Apalagi animasi ODM Gear yang biasanya satisfying itu tiba-tiba rasanya berubah jadi hambar. Dan ini tentu menggemparkan komunitas anime, khususnya anime AOT. MAPPA banyak dihujat, dicela, dimaki-maki, hingga pada akhirnya terkuak kalau MAPPA ngegarapnya emang terburu-buru banget. Rentang waktunya cuma sekitar 8 bulan. 8 bulan loh re. Sebagai gambaran, animasi ODM Gear Captain Levi yang ini aja butuh 3 bulan loh bikinnya. Dan kalaupun animasinya nggak sebagus itu, mungkin untuk satu adegan terbang-terbangan pakai ODM Gear bikinnya bisa sekitar 3-4 minggu. Tapi MAPPA bisa-bisanya bikin 16 episode hanya dalam rentang waktu 8 bulan. Ya jelas jadi jelek lah. Ini AOT cuy, bukan anime slice of life. Tapi untungnya sih masih banyak fans AOT termasuk aku yang justru malah berterima kasih kepada MAPPA karena udah ngegarap AOT yang sebelumnya udah dilepas sama Studio With. Karena yang pasti butuh banyak komitmen buat ngegarap project AOT yang bisa dibilang merupakan salah satu cerita fiksi terbaik yang pernah dibuat sepanjang sejarah. Anjir, baik banget cuy, tapi fakta anjir. Udah selesai bahas AOT, kita lanjut bahas dosa kedua, yaitu melalui adaptasi Chainsaw Man. Kalau untuk Chainsaw Man ini, jujur menurutku adaptasinya sangat sempurna dan aku suka banget. Mereka kelihatannya niat banget buat anime yang satu ini, karena memang mangganya sangat populer dan fanbase-nya itu udah gede banget. Bahkan mereka sampai ngasih 12 lagu ending yang berbeda dengan para musisi papan atas cuma buat anime CSM.
Gila emang. Dan lagi-lagi, setelah mencuri hati fans JJK, fans AOT dengan adaptasi season 4 part 2 yang semakin membaik, mereka berniat mencuri hati fandom CSM juga cuy. Tapi sayang beribu sayang, mereka belum berhasil sepenuhnya mencuri hati mereka sebagaimana yang sebelumnya udah mereka lakukan kepada fandom JJK. Singkatnya, banyak orang yang gak suka sama pemilihan voice actornya yang mereka nilai amatiran, khususnya voice actor si Denji. Padahal kalau menurutku, ya mereka kan gak asal dateng, dikasih naskah, terus langsung rekam aja gitu. Banyak prosesnya dalam pengambilan sampel suara buat anime. Voice actornya harus benar-benar memahami karakter yang mereka peranin, mereka harus latihan dulu untuk waktu yang lama. Pas rekaman pun aku yakin mereka pasti retake berkali-kali kalau rekamannya dirasa kurang. Jadi kekesalan orang terkait voice actornya ini kurang valid sih menurutku. Kekurangan kedua yang dirasa sama orang-orang adalah penggunaan CGI. Ya ini mah nggak usah dijelasin panjang lebar lagi ya. Tapi ini masih berhubungan kok sama poin ketiga, yaitu approach yang mereka pakai buat bikin sequence animasi CSM. Walaupun aku pribadi suka banget, tapi ternyata banyak orang yang gak terlalu suka sama pendekatan realistik yang mereka pakai buat menganimasikan CSM. MAPPA nampaknya berusaha sangat keras supaya CSM ini kelihatan sinematik ala film-film Hollywood. Mulai dari color gradingnya yang dinilai terlalu pucat sama orang-orang, hingga pergerakan tubuh dan ekspresi karakternya yang dinilai tidak menggambarkan anime. Lanjut ke anime Vinland Saga Season 2. Sama kayak AOT, Vinland Saga ini diambil alih MAPPA setelah sebelumnya digarap sama WIT. Gak banyak sih yang bisa diomongin dari anime ini. Adaptasinya menurutku bagus, karena ya emang staffnya masih pakai orang yang sama saat animasinya masih digarap sama studio WIT. Bahkan Vinland Saga mulai rame dan banyak diomongin lagi setelah digarap sama MAPPA ini. Banyak yang bikin video filosofi karakter Vinland Saga, bikin analisis sejarahnya, bahkan meme-meme I have no enemies yang aku yakin kalian udah pernah atau bahkan sering lihat, itu ngambil inspirasinya dari Vinland Saga ini cuy. Jadi dari Vinland Saga ini, fans MAPPA jadi tambah banyak lagi. Dan bersamaan dengan Vinland Saga, MAPPA juga merilis Hell's Paradise yang kalau menurutku animenya biasa aja sih. Dari segi animasi nggak jelek sama sekali, nggak bagus-bagus amat juga. Jadi intinya MAPPA memang dari segi kualitas masih belum bener-bener konsisten. Kadang bagus, kadang biasa aja, bahkan kadang malah jelek banget. Sehingga aku pun ngelihatnya MAPPA sebagai studio yang biasa aja juga, nggak kayak Kyoto Animation yang setiap adaptasinya itu bener-bener gila kualitasnya. Dan dari sini kita jadi tahu kenapa studio MAPPA namanya jadi sering disebut. Bukan karena kualitas animasinya, tapi karena kontroversi dan juga karena MAPPA banyak ngegarap anime populer yang fanbase-nya itu udah gede banget. Sebut saja JJK, AOT, CSM, Vinland Saga, Hell's Paradise, dan bahkan ada rumor yang bilang kalau One Punch Man Season 3 nanti juga bakal digarap sama MAPPA ini. Gila, kalau gitu mah bakal makin rame lagi sih yang ngomongin studio MAPPA ke depannya. Tapi gimana menurut kalian? Apakah kalian setuju dengan analisaku barusan? Atau kalian tidak setuju dan punya alasan yang lebih kuat mengenai bagaimana MAPPA bisa menjadi begitu populer? Langsung komen aja di bawah cuy. Jangan lupa subscribe supaya nggak ketinggalan video-video lainnya.